Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia dari kelas 2E dengan nomor induk mahasiswa 121600143. Nah, di video kali ini, saya akan memaparkan materi statistika inferensial mengenai uji eksak Fisher. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi. Nah, uji Fisher eksak atau uji eksak Fisher merupakan pengujian untuk melihat perbedaan frekuensi antara dua kelompok independen yang berskala dikotomi atau memiliki dua kategori saja. Nah, uji ini kita gunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Pengujian ini juga merupakan alternatif dari uji chi-square jika syarat analisis uji chi-square untuk tabel kontingensi 2x2 tidak terpenuhi. Dimana kan syarat dari uji chi-square, nilai ekspektasinya harus lebih dari 5. Nah, apabila tidak memenuhi, maka kita gunakan alternatif, yaitu menggunakan uji eksak Fisher. Selanjutnya ada spesifikasi dari uji eksak Fisher. Yang pertama, datanya nominal atau ordinal. Dan yang kedua, data disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Dan yang ketiga, ukuran sampel atau N-nya kurang dari sama dengan 25. Selanjutnya ada fungsi dari uji eksak Fisher. Nah, uji eksak Fisher digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori, atau ada tidaknya hubungan dari dua variabel. Ada beberapa syarat nih untuk uji eksak Fisher. Nah, syarat yang pertama, proses pemilihan sampelnya acak. Yang kedua, data analisis berskala nominal dan hanya terdiri dari dua kategori, seperti laki-laki versus perempuan, sukses versus gagal, dan lain-lain. Yang ketiga, banyaknya sampel relatif kecil. Dan yang terakhir, tidak mensyaratkan distribusi teoritis tertentu, sehingga uji ini merupakan salah satu uji non-parametrik. Selanjutnya ada statistik uji. Nah, disebut uji eksak Fisher karena dari data langsung diperoleh nilai dengan p-value secara eksak data disajikan dalam tabel kontingensi 2x2. Nah, peluang eksak ini dihitung dengan distribusi hypergeometrik. Dengan rumus seperti ini, dan ini adalah contoh dari tabel kontingensi 2x2. Kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kemudian, ada contoh soal uji eksak Fisher menggunakan SPSS. Nah, contoh soalnya yaitu disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Nah, diberikan data sebagai berikut. Sini ada kelompok yang terdiri dari birokrat dan akademisi, dan juga ada warna mobil yang terdiri dari gelap dan terang, di mana kelompok birokrat yang menyukai warna gelap ada 5 orang, dan yang menyukai warna terang ada 3 orang. Kelompok akademisi yang menyukai warna gelap ada 2 orang, dan yang menyukai warna terang ada 5 orang. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Nah, kita akan menjawab soal ini menggunakan uji eksak Fisher menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya kita akan menguji menggunakan program SPSS. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi terlebih dahulu variabel view. Pada variabel view kita isi seperti ini. Kolom nama terdiri dari kelompok, warna, dan frekuensi. Kemudian kolom label sama, untuk variabel pertama kita isi kelompok, dan variabel kedua kita isi dengan warna mobil. Nah, untuk values kita isi seperti ini. Angka 1 untuk birokrat dan angka 2 untuk akademisi. Tadi kan ada dua kelompok, yaitu kelompok birokrat dan kelompok akademisi. Kita klik OK. Kemudian untuk variabel kedua, angka 1 kita gunakan untuk gelap dan angka 2 untuk terang. Kita klik OK. Untuk measure, variabel pertama kita isi nominal, kedua kita nominal, dan yang ketiga untuk frekuensi kita menggunakan scale. Selanjutnya kita akan mengisi data view. Nah, data view-nya kita isi seperti ini, sesuai dengan tabel kontingensi pada soal tadi, di mana kelompok pada angka 1 menyatakan birokrat. Nah, untuk warna angka 1 menyatakan gelap. Jadi, kelompok 1 atau kelompok birokrat yang menyukai warna gelap, frekuensinya adalah 5 orang. Kemudian
Kelompok birokrat yang menyukai warna terang, frekuensinya adalah 3. Kemudian kelompok akademisi yang menyukai warna gelap, sebanyak 2 orang, dan kelompok akademisi yang menyukai warna terang sebanyak 5 orang. Nah, selanjutnya kita klik data, kita ke Weightcast, klik Weightcast by, kemudian frekuensi kita pindahkan ke sebelah kanan di frekuensi variabel. Kita klik OK, kemudian kita klik Analyze, Descriptive Statistik, Crosstab. Untuk variabel kelompok kita pindahkan ke row. Untuk variabel warna mobil kita pindahkan ke kolom. Kita klik statistik, checklist, chi-square, continue, klik OK. Nah, di sini merupakan hasil dari uji Exactvisor. Selanjutnya, tabel ini yang akan kita gunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan tadi. Nah, hasil tadi yang sudah kita dapatkan di SPSS kita pindahkan di sini. Kemudian, selanjutnya kita menentukan hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ada H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Kemudian H1, terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil dengan nilai alfa yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, di sini sudah kita tandai untuk tes Exactvisornya. Ini adalah signifikansinya untuk 2 sisi, ini untuk 1 sisi. Selanjutnya, uji statistik. Nah, uji statistiknya karena data berskala ukur nominal, yaitu terdapat 2 kategori. Yang kedua, 2 kelompok berasal dari populasi independen. Dan yang terakhir, kita ingin melihat nih perbedaan antara 2 kelompok sampel. Selanjutnya kita ke statistik uji. Nah, uji Exactvisor, nilai signifikansinya atau p-value-nya sama dengan 0,315. Nah, di sini kita pakai yang 2 sisi, 0,315. Selanjutnya, kriteria uji, H0 ditolak jika signifikans atau p-value kurang dari alfa, yaitu 0,315 kurang dari 0,005. Dan H0 diterima jika signifikans atau p-value-nya lebih besar dari alfa, yaitu 0,315 lebih besar dari 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat ya, 0,315 lebih besar dari 0,05. Maka kita dapatkan kesimpulan H0 diterima karena nilai signifikans atau p-value-nya lebih dari alfa. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Sekian pemaparan materi mengenai uji Exactvisor yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.